أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nursyad illallah sirri wa sirri syarri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta diberikan rahmat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting bagi seseorang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, apabila saudara atau seseorang masih sangat mencintai maksiat atau dikuasai nafsunya, sebaiknya perbanyak menggunakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak mengamalkan zikir ini sambil duduk, berjalan, baring, dan di mana saja berada. Kemudian seseorang yang mencintai kebenaran tapi tidak mampu berbuat kebenaran, maka sebaiknya perbanyak mengamalkan zikir Allah, Allah, Allah. Zikir Allah, Allah dikenal dengan zikir hati. Tujuannya apa? Tujuannya agar cinta dalam hati itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkit. Zikir Allah, Allah membangkitkan kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta itu sudah berkobar dalam hati, maka tidak ada lagi halangan buat kita untuk berbuat kebaikan. Subhanallah. Saudara, jangan kita fokus dengan ma'rifat. Ma'rifat itu adalah langkah awal. Ma'rifat artinya mengenal. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Langkah awal, bukan tujuan. Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Setelah kita mengenal apa yang
kita lakukan. Setelah kita mengenal, kita mendekatkan diri padanya. Setelah kita dekat, kita mencintai. Bagaimana cara mencintai Allah? Perbanyak mengamalkan zikir. Allah, Allah, Allah. Karena zikir inilah akan membangkitkan api cinta di dalam hati. Kalau cinta itu sudah hadir dalam hati, maka tidak ada lagi halangan. Mengingat kematian itu, kita tersenyum. Kenapa? Karena kita akan segera bertemu sang kekasih. Subhanallah. Saya sedikit ingin menggambarkan. Ketika kita mencintai dua wanita, pasti di antara dua ini ada salah satu lebih dominan dalam hati. Yang lebih dominan inilah yang sering muncul, sering kita sebut-sebut namanya. Itulah sebabnya saudara sering menyebut Allah, Allah, Allah dalam hati. Sambil berjalan, duduk, baring, dan di mana saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangkitkan kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa cinta kita tidak akan pernah ikhlas. Tanpa cinta kita tidak akan pernah ridho. Ketika hati itu betul-betul penuh dengan zikrullah, pasti cinta itu akan muncul. Karena tidak ada lagi yang bisa masuk di dalam hati selain Allah. Saudara, seseorang di dalam hatinya ada cinta sedikit saja, dia akan menginginkan kematian. Dia tidak pernah takut kematian. Bahkan mengingat kematian itu adalah kebahagiaan bagi dirinya. Mengingat kematian itu dia akan tersenyum. Bahkan sampai mati pun jasad itu akan tersenyum. Kenapa? Karena dia akan bertemu sang kekasih yang dicintai selama ini. Sekali lagi, saudara, tanpa cinta di dalam hati tidak akan bisa ikhlas. Tanpa cinta dalam hati tidak akan bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanyakanlah hati kita masing-masing. Apakah kita sudah mencintai Allah? Apa yang dikatakan hati setelah kita mencintai Allah? Dan apa yang dirasakan hati setelah kita belum mencintai Allah? Ini kita bisa ukur di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah mencintai Allah? Apakah kita sudah ikhlas? Apakah kita sudah ridho? Subhanallah. Sekali lagi, orang memiliki cinta dalam hatinya sedikit saja, dia akan merindukan kematian. Bahkan mengingat kematian itu dia tersenyum. Sementara yang lain pada takut mati. Itu artinya belum ada cinta di dalam hatinya. Bagaimana kalau kita mau ketemu sang kekasih? Pasti hati senang, berbunga-bunga, luar biasa. Sekali lagi, perbanyak mengamalkan zikir hati.
Karena sakit hati itulah yang akan menimbulkan api cinta di dalam hati. Demikian, saudara, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Seperti yang pernah saya disampaikan seseorang, salah satu waliullah yang bernama Syekh Muhammad Yamani. Dia sudah wafat, sudah ratusan tahun, tapi saya bisa bertemu, alhamdulillah. Saya datangi dalam keadaan bersyukur. Apa kata beliau? Kalau mau selamat, jangan pernah melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, pasti Allah melupakan kita. Maka berbanyaklah mengingat Allah di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.